Pernahkah Anda memetik stroberi dari kebun sendiri? Membayangkan rasa manis yang meledak di mulut, tapi ternyata rasanya sangat asam dan ukurannya sekecil kelereng. Pasti sangat mengecewakan, bukan? Hari ini, kita akan membongkar sebuah rahasia besar yang sering disembunyikan oleh para petani profesional. Kita akan membahas skema lengkap pemupukan stroberi, mulai dari sentuhan pertama di awal musim semi, hingga momen bahagia saat Anda memanen buah yang besar, merah merona, dan sangat manis. Saya berjanji, setelah menonton video ini sampai selesai, Anda akan mengetahui formula pasti untuk mengubah tanaman kurus Anda menjadi pabrik penghasil buah yang luar biasa. Namun tahukah Anda bahwa memberi pupuk terlalu banyak justru bisa membuat tanaman Anda menolak untuk berbuah sama sekali? Ya, ini adalah fakta yang sering diabaikan. Mari kita pelajari bersama rahasia nutrisi yang sebenarnya. Apakah Anda siap untuk mengubah cara Anda berkebun selamanya? Beritahu saya di kolom komentar nanti, masalah apa yang paling sering Anda alami saat menanam stroberi. Sebelum kita masuk ke jadwal pemupukan yang detail, kita perlu memahami sedikit tentang sifat asli dari tanaman yang luar biasa ini. Stroberi bukanlah tanaman yang bisa dibiarkan begitu saja setelah ditanam. Berabad-abad yang lalu, nenek moyang stroberi liar hanya tumbuh di hutan dengan nutrisi alami dari daun yang membusuk. Namun, stroberi modern yang berbuah besar di kebun kita saat ini adalah hasil persilangan yang rakus akan nutrisi. Mereka membutuhkan makanan dalam jumlah besar untuk menghasilkan bunga dan buah yang kita inginkan. Bayangkan tanaman ini sebagai seorang atlet profesional yang sedang bersiap untuk Olimpiade. Tanpa asupan gizi yang tepat dan terjadwal, sang atlet tidak akan bisa meraih medali emas. Begitu pula dengan tanaman Anda, akar mereka yang dangkal membutuhkan nutrisi yang siap saji tepat di saat mereka membutuhkannya. Jika kita terlambat 1 minggu saja dalam memberikan pupuk tertentu, hasilnya bisa sangat berbeda drastis. Oleh karena itu, memahami ritme kehidupan tanaman ini adalah kunci utama kesuksesan kita. Mari kita mulai dengan langkah pertama yang sangat krusial di awal musim semi. Saat cuaca mulai menghangat dan daun-daun baru mulai muncul, tanaman Anda baru saja bangun dari tidur panjang yang melelahkan. Pada fase ini, tujuan utama kita adalah membangun pabrik hijau yang kuat, yaitu daun. Mengapa daun sangat penting? Karena daun adalah panel surya alami yang akan mengubah cahaya matahari menjadi energi untuk menghasilkan buah nanti. Pada tahap ini, nutrisi yang paling dibutuhkan adalah nitrogen. Nitrogen adalah bahan bakar utama untuk pertumbuhan vegetatif. Anda bisa menggunakan amonium nitrat atau urea. Amonium nitrat bekerja lebih cepat di tanah yang masih agak dingin, sementara urea membutuhkan suhu tanah yang lebih hangat agar bisa diserap dengan baik oleh akar. Bayangkan ini seperti memberikan sarapan pagi yang penuh energi setelah berpuasa semalaman. Tanpa asupan nitrogen yang cukup di awal musim, tanaman akan terlihat kerdil, daunnya berwarna hijau pucat atau kekuningan, dan tentu saja tidak akan mampu menopang bunga yang banyak di kemudian hari. Bagi Anda yang lebih menyukai metode alami, pupuk organik adalah pilihan yang sangat fantastis untuk pemupukan pertama ini. Anda bisa menggunakan kotoran ayam atau kotoran sapi yang sudah difermentasi. Tapi ingat, jangan pernah menggunakan kotoran hewan yang masih segar. Kotoran segar sangat panas dan bisa membakar akar tanaman Anda yang sensitif dalam sekejap mata. Cara terbaik adalah membuat teh pupuk kandang. Ambil 1 bagian kotoran ayam, campurkan dengan 20 bagian air, lalu biarkan selama beberapa hari hingga terfermentasi. Cairan ajaib ini tidak hanya mengandung nitrogen tinggi, tetapi juga kaya akan bakteri baik yang akan menghidupkan kembali ekosistem tanah Anda setelah musim dingin yang beku. Bakteri ini akan membantu memecah sisa-sisa organik di dalam tanah sehingga lebih mudah diserap oleh akar. Sebagai contoh, tetangga saya pernah nekat memberikan kotoran ayam segar ke bedengan stroberinya. Hasilnya, dalam 3 hari seluruh tanamannya layu dan mati terbakar. Jadi, pastikan selalu menggunakan bahan organik yang sudah matang atau difermentasi dengan baik. Sekarang,
Saatnya kita menghancurkan sebuah mitos besar yang sering menyesatkan banyak tukang kebun pemula. Mitos itu berbunyi, semakin banyak nitrogen yang diberikan, semakin besar pula buah stroberi yang akan dihasilkan. Ini adalah kesalahan yang sangat fatal. Jika Anda terus-menerus memberikan pupuk kaya nitrogen setelah minggu-minggu pertama musim semi, tanaman Anda akan mengalami kondisi yang disebut penggemukan. Apa itu penggemukan? Tanaman akan menumbuhkan daun yang luar biasa besar, tebal, dan hijau gelap, menutupi seluruh bedengan seperti hutan mini. Sekilas terlihat sangat subur dan sehat. Namun saat Anda mencari bunganya, Anda tidak akan menemukan apa-apa. Tanaman itu terlalu sibuk memproduksi daun hingga lupa untuk bereproduksi dan menghasilkan buah. Kelebihan nitrogen juga membuat jaringan tanaman menjadi lunak sehingga sangat mudah diserang oleh penyakit jamur dan hama kutu. Jadi, kuncinya di sini adalah menahan diri. Berikan nitrogen hanya pada tahap awal pertumbuhan daun dan segera hentikan saat tanaman mulai bersiap untuk mengeluarkan kuncup bunga. Ada satu faktor rahasia yang sering diabaikan saat memberikan pupuk pertama di musim semi, yaitu suhu tanah. Banyak orang terburu-buru menyiramkan pupuk begitu melihat daun hijau pertama muncul, padahal udara masih sangat dingin. Tahukah Anda bahwa akar tanaman tidak dapat menyerap nutrisi dengan baik jika suhu tanah di bawah 10 derajat Celcius? Menyiramkan pupuk cair ke tanah yang masih dingin sama saja dengan membuang uang dan tenaga Anda sia-sia. Pupuk tersebut hanya akan mengendap di dalam tanah atau tercuci oleh air hujan, tanpa pernah masuk ke dalam jaringan tanaman. Solusi terbaiknya adalah menunggu hingga cuaca benar-benar stabil. Anda bisa menyentuh tanah dengan tangan Anda. Jika terasa hangat dan nyaman, maka akar pun siap untuk minum. Sebuah trik cerdas yang sering dilakukan petani adalah menutup bedengan dengan plastik transparan selama beberapa hari untuk menghangatkan tanah lebih cepat. Setelah tanah hangat, barulah berikan pupuk cair yang juga sudah dihangatkan sedikit di bawah sinar matahari. Ini menjamin penyerapan nutrisi hingga 100%. Kita sekarang memasuki fase kedua yang sangat mendebarkan, yaitu masa prapembungaan. Ini adalah saat di mana tanaman mulai memunculkan tangkai bunga dari pangkal daunnya. Di momen ini, kita harus segera mengubah menu makanannya secara drastis. Pabrik daun sudah selesai dibangun. Sekarang saatnya mendukung pembentukan bunga. Tanaman sangat membutuhkan kalium dan fosfor. Fosfor berfungsi untuk memperkuat sistem perakaran agar mampu memompa air lebih banyak ke atas, sementara kalium adalah kunci utama untuk membentuk kuncup bunga yang kuat dan tangguh. Anda bisa menggunakan pupuk majemuk yang memiliki rasio nitrogen rendah, namun tinggi fosfor dan kalium. Bayangkan fase ini seperti mengganti bahan bakar dari bensin biasa ke bahan bakar balap beroktan tinggi. Jika Anda melewatkan pemupukan di fase ini, tangkai bunga yang muncul akan tipis dan lemah, jumlah bunganya sedikit, dan banyak bunga yang akan rontok sebelum sempat mekar dengan sempurna. Untuk fase pembentukan bunga ini, ada satu resep kuno yang terbukti sangat ampuh, yaitu menggunakan abu kayu murni. Abu kayu adalah emas hitam bagi para pekebun. Bahan luar biasa ini mengandung kalium, kalsium, magnesium, dan berbagai mikronutrien penting lainnya, tanpa mengandung nitrogen sedikit pun. Sangat sempurna untuk masa prapembungaan. Namun, jangan sekedar menaburkan abu kering di atas tanah, karena butuh waktu berbulan-bulan untuk terurai. Buatlah infus abu kayu. Caranya sangat mudah. Ambil 2 gelas abu kayu, seduh dengan sedikit air mendidih, diamkan semalaman, lalu campurkan ke dalam 10 liter air bersih. Siramkan cairan ini di sekitar pangkal tanaman. Kalsium dalam abu kayu akan membuat dinding sel tanaman menjadi sangat kuat, sehingga tangkai bunga mampu berdiri tegak menopang buah yang berat nanti. Pastikan Anda menggunakan abu dari kayu asli yang tidak dicap atau mengandung bahan kimia, karena kita tidak ingin meracuni tanah kita sendiri dengan bahan berbahaya. Inilah rahasia para juara kontes buah yang jarang dibicarakan. Rahasia itu bernama boron. Saat kuncup bunga baru saja terlihat, lakukan penyemprotan daun menggunakan asam borat. Boron adalah elemen ajaib yang bertanggung jawab atas kualitas serbuk sari dan keberhasilan penyerbukan.
Tanpa boron yang cukup, serbuk sari menjadi mandul dan buah yang terbentuk akan berbentuk aneh, berkerut, atau ujungnya tidak berkembang sempurna. Anda pasti sering melihat stroberi yang bentuknya keriting dan keras di satu sisi, bukan? Itu adalah tanda pasti kekurangan boron. Cara mengatasinya sangat mudah. Larutkan setengah sendok teh asam borat ke dalam sedikit air panas agar larut sempurna, lalu campurkan ke dalam 10 liter air. Semprotkan secara merata ke seluruh daun pada pagi atau sore hari. Sedikit saja tambahan boron ini dapat meningkatkan jumlah buah yang jadi hingga 30%. Ini adalah investasi termurah dengan hasil paling spektakuler yang bisa Anda lakukan di kebun Anda. Saat bunga-bunga putih yang cantik akhirnya mekar serentak, ini adalah pertanda bahwa Anda harus segera berhenti melakukan banyak hal. Fase mekar penuh adalah masa paling sensitif dalam hidup tanaman ini. Jangan menyemprotkan bahan kimia apapun ke arah bunga. Jangan memberikan pupuk dengan cara disemprot ke daun. Mengapa? Karena serbuk sari di tengah bunga sangat rapuh. Jika serbuk sari basah terkena semprotan pupuk, ia akan lengket dan tidak bisa terbang untuk membuahi putik. Akibatnya, pembuahan gagal total. Selain itu, menyemprot pada masa mekar juga akan mengusir serangga penyerbuk seperti lebah yang sangat kita butuhkan. Biarkan lebah bekerja dengan tenang. Jika Anda memang harus menyiram, lakukan penyiraman dengan sangat hati-hati tepat di permukaan tanah. Jangan sampai mengenai kelopak bunga. Bersabarlah selama beberapa hari di fase ini. Kesalahan sekecil apapun di masa mekar dapat memusnahkan separuh dari potensi panen yang sudah Anda persiapkan dengan susah payah sejak musim semi. Walaupun kita tidak boleh menyemprot bunga yang sedang mekar, ada satu trik alami yang sangat dianjurkan oleh petani organik untuk memaksimalkan penyerbukan. Jika kebun Anda terlihat sepi dari lebah dan serangga penyerbuk, Anda bisa memancing mereka datang. Buatlah larutan air madu yang sangat encer. Campurkan 1 sendok makan madu murni ke dalam 1 liter air hangat. Setelah dingin, semprotkan tipis-tipis ke area sekitar bedengan, bukan langsung ke tengah bunga, melainkan ke daun-daun di sekitarnya. Aroma manis madu akan menyebar di bawah angin dan memanggil lebah dari jarak jauh. Lebah yang datang tidak hanya akan mencari madu tersebut, tetapi juga akan hinggap di bunga-bunga tanaman Anda untuk melakukan penyerbukan yang sempurna. Penyerbukan yang sempurna sangat penting, karena setiap biji kecil di bagian luar stroberi harus dibuahi agar daging buah di bawahnya bisa membengkak dengan rata. Jika hanya separuh biji yang dibuahi, buah akan tumbuh bengkok dan tidak menarik. Setelah masa mekar selesai, kelopak putih akan berguguran dan Anda akan melihat bakal buah berwarna hijau kecil mulai terbentuk. Selamat, Anda telah memasuki fase pembesaran buah. Pada titik ini, tanaman bekerja 2 kali lipat lebih keras. Ia harus membesarkan buah sekaligus menjaga pertahanan dirinya. Nutrisi yang menjadi bintang utama saat ini adalah kalium murni. Anda bisa menggunakan kalium sulfat. Kalium adalah agen transportasi di dalam tanaman. Ia bertugas mengangkut gula hasil fotosintesis dari daun langsung masuk ke dalam buah hijau tersebut. Tanpa kalium yang cukup, buah memang bisa membesar karena menyerap air, tetapi rasanya akan hambar seperti makan air putih berserat. Kalium inilah yang menjamin rasa manis yang pekat, aroma yang tajam, dan warna merah yang mengkilap sempurna. Berikan pupuk kalium cair seminggu sekali selama fase buah hijau ini. Anda akan melihat buah membesar dengan sangat cepat dari hari ke hari. Ada satu masalah kritis yang sering muncul saat buah mulai membesar, yaitu buah menjadi lembek dan mudah membusuk bahkan sebelum dipanen. Pernahkah Anda menyentuh buah yang sudah merah namun teksturnya seperti bubur air? Ini adalah mimpi buruk bagi para pekebun. Penyebab utamanya adalah tanaman kekurangan kalsium pada masa awal pembentukan buah hijau. Kalsium berfungsi seperti semen yang merekatkan dinding-dinding sel tanaman. Jika semennya kurang, bangunan sel akan runtuh saat buah membengkak penuh air. Untuk mencegah hal ini, sangat disarankan untuk memberikan pupuk kalsium nitrat 1 kali, tepat ketika bakal buah hijau seukuran kacang polong muncul. Kalsium tidak bisa bergerak bebas di dalam tanaman tua, sehingga harus diberikan pada waktu yang sangat tepat saat buah baru mulai terbentuk.
Dengan kalsium yang cukup, buah hasil panen Anda akan kokoh, renyah saat digigit, dan tahan disimpan lebih lama di dalam kulkas tanpa menjadi lembek. Pada fase pembesaran buah hijau ini, elemen mikro atau nutrisi dalam jumlah kecil juga memainkan peran rahasia yang luar biasa penting. Zat besi, seng, dan magnesium sangat dibutuhkan untuk menjaga agar pabrik daun tetap beroperasi secara maksimal. Jika daun tiba-tiba menguning di sela-sela urat daunnya, sementara uratnya tetap hijau, itu adalah tanda kekurangan magnesium. Daun yang rusak tidak akan bisa memproduksi gula untuk buah. Untuk mengatasinya, Anda bisa menyemprotkan larutan magnesium sulfat dosis rendah pada daun di sore hari. Perlu diingat, penyemprotan daun di masa ini harus sangat berhati-hati agar cairan tidak terlalu banyak mengenai buah secara langsung. Sebuah ilustrasi sederhana, jika unsur makro seperti nitrogen, fosfor, dan kalium adalah bahan bangunan seperti batu bata dan semen, maka unsur mikro ini adalah paku dan engselnya. Jumlahnya sedikit, tetapi tanpa mereka, bangunan tidak akan bisa berdiri kokoh dan berfungsi secara optimal. Mari kita bahas sebuah rahasia teknis tentang cara mengaplikasikan pupuk yang sering salah dilakukan, bahkan oleh mereka yang sudah berpengalaman. Aturan emas dalam pemupukan cair adalah, jangan pernah menyiramkan pupuk pada tanah yang benar-benar kering. Ini adalah kesalahan yang sangat mematikan. Tanah yang kering akan membuat konsentrasi pupuk menjadi terlalu tinggi di area perakaran, yang secara harfiah akan menarik air keluar dari akar dan menyebabkan tanaman mati kepanasan dari dalam. Cara yang benar adalah, sehari sebelum jadwal pemupukan, siramlah kebun Anda dengan air biasa secara merata hingga tanah menjadi lembab. Keesokan harinya, barulah Anda menyiramkan larutan pupuk cair. Air yang sudah ada di dalam tanah akan bertindak sebagai jalan tol, membantu mengantarkan nutrisi menyebar merata ke seluruh jaringan akar yang paling halus sekalipun. Dengan metode ini, akar akan minum nutrisi dengan aman tanpa risiko terbakar sedikit pun. Ini sangat penting terutama di musim panas yang terik. Saat buah mulai berubah warna, muncul semburat merah pertama di ujungnya. Ini adalah tanda bahwa fase pematangan telah dimulai. Disinilah Anda harus membuat keputusan penting. Hentikan segera semua penggunaan pupuk kimia buatan dan pestisida sintetis. Waktu jeda antara pemupukan kimia terakhir hingga masa panen harus dipatuhi dengan sangat ketat demi kesehatan keluarga Anda. Mulai saat ini hingga panen selesai, tanaman hanya boleh menerima dukungan organik yang sangat lembut. Mengapa? Karena stroberi menyerap air dan nutrisi sangat cepat langsung ke dalam jaringan buahnya. Kita tidak ingin bahan kimia sisa tertinggal di dalam buah manis yang akan kita makan langsung dari kebun. Pada tahap ini, tanaman sebenarnya sudah mengumpulkan cukup modal dari pemupukan sebelumnya untuk menyelesaikan proses pematangan. Tugas utama Anda sekarang beralih dari memberi makan berlebih menjadi mengatur penyiraman air secara ketat agar buah tidak pecah. Jika Anda merasa tanaman terlihat sedikit lelah karena menanggung terlalu banyak buah yang sedang memerah, Anda bisa menggunakan doping organik super aman yang terbuat dari ragi roti. Ya, ragi yang biasa digunakan untuk membuat kue. Caranya, larutkan 100 gram ragi basah atau sebungkus ragi kering ke dalam 10 liter air hangat, tambahkan 2 sendok makan gula untuk membangunkan ragi, dan diamkan selama 2 jam hingga berbuih. Encerkan larutan ini dengan perbandingan 1:10 dengan air, lalu siramkan ke tanah. Apa fungsi ragi ini? Ragi sebenarnya tidak memberi makan tanaman secara langsung. Ragi yang hidup ini akan masuk ke dalam tanah dan merangsang bakteri pengurai alami di dalam tanah untuk bekerja 100 kali lebih cepat. Aktivitas bakteri ini akan melepaskan nutrisi alami yang terkunci di dalam tanah, sekaligus menghangatkan area perakaran. Hasilnya, tanaman mendapat suntikan energi seketika dari nutrisi organik, membuat buah cepat merah dan sangat manis tanpa sentuhan kimiawi. Satu hal penting yang wajib diperhatikan saat buah sedang memerah adalah pengaturan air. Menjelang panen, terlalu banyak air adalah musuh utama rasa manis. Jika Anda menyiram tanaman terlalu banyak saat buah sedang matang, akar akan memompa air berlebih tersebut ke dalam buah. Akibatnya,
Buah memang terlihat besar dan segar, namun rasanya menjadi hambar karena gulanya terlalu encer. Selain itu, buah yang terlalu banyak mengandung air akan sangat mudah terserang jamur abu-abu pembusuk, terutama jika udara sedang lembab. Trik yang digunakan petani ahli adalah mengurangi frekuensi penyiraman sekitar 30% dari biasanya saat buah mulai merah. Biarkan tanaman merasa sedikit haus. Kondisi sedikit stres air ini akan memaksa tanaman memusatkan semua gula dan senyawa aromatik ke dalam buah. Inilah rahasia sebenarnya untuk mendapatkan rasa manis yang pekat dan legit seperti permen alami yang sering kita rindukan. Akhirnya, masa panen yang ditunggu-tunggu tiba. Anda memetik buah-buah merah yang lezat setiap hari. Namun, tahukah Anda bahwa kesalahan terbesar dalam merawat tanaman ini justru terjadi segera setelah panen selesai? Banyak orang merasa tugasnya sudah selesai, lalu menelantarkan kebunnya begitu saja. Tanaman dibiarkan dipenuhi daun tua yang berpenyakit dan tanah mengering tanpa pupuk. Ini adalah jalan pintas menuju kehancuran panen di tahun berikutnya. Setelah buah terakhir dipetik, tanaman berada dalam kondisi paling lemah dan kelelahan luar biasa. Ia telah menghabiskan seluruh energi cadangannya. Langkah pertama yang harus segera Anda lakukan adalah membersihkan bedengan. Potong semua daun yang tua, menguning, berbintik merah, atau berjamur. Sisakan hanya daun-daun muda yang hijau segar di bagian tengah. Proses pemangkasan daun tua ini sangat penting untuk mencegah penyakit menumpuk dan memberikan sirkulasi udara yang baik untuk tunas baru. Setelah dibersihkan, tanaman yang kelelahan ini membutuhkan asupan gizi untuk pemulihan, yang sering disebut sebagai pemupukan pasca panen. Jangan menggunakan nitrogen dalam jumlah besar pada tahap ini. Tanaman tidak perlu menumbuhkan daun raksasa lagi. Nutrisi yang paling krusial sekarang adalah fosfor dan kalium. Mengapa sangat penting? Karena pada akhir musim panas dan awal musim gugur inilah, tanaman secara diam-diam mulai membentuk mata tunas bunga di dalam mahkota akarnya. Mata tunas bunga inilah yang akan mekar dan menjadi buah pada musim semi tahun depan. Ya, persiapan panen tahun depan dimulai tepat setelah panen tahun ini selesai. Berikan pupuk superfosfat dan kalium sulfat secara perlahan. Nutrisi ini akan disimpan di dalam akar yang tebal untuk bertahan melewati musim dingin yang ekstrim, memastikan tanaman memiliki modal yang cukup untuk meledak dalam pertumbuhan saat musim semi berikutnya tiba. Sambil memberikan pupuk pasca panen, jangan lupakan peran penting mulsa organik. Banyak pekebun hanya menganggap mulsa sebagai penahan gulma. Padahal mulsa adalah pupuk lepas lambat yang luar biasa. Setelah Anda membersihkan bedengan dan memupuk, tutupi permukaan tanah di sekitar tanaman dengan jerami padi yang bersih atau jarum pinus kering. Seiring berjalannya waktu, lapisan bawah mulsa ini akan membusuk perlahan-lahan karena aktivitas cacing dan mikroba tanah. Proses pembusukan ini terus-menerus menyuplai asam organik dan mikronutrien ke dalam tanah. Selain itu, jarum pinus memiliki sifat sedikit asam yang sangat disukai oleh tanaman ini karena membantu mereka menyerap zat besi dengan lebih efisien. Mulsa juga akan menjaga suhu tanah tetap stabil, melindungi akar dari sengatan matahari di siang hari dan kedinginan di malam hari, menciptakan lingkungan yang ideal bagi akar untuk menyerap sisa nutrisi sebelum tertidur di musim dingin. Sebagai rangkuman dari kalender pemupukan ini, mari kita ingat ritme utamanya. Awal musim semi adalah waktu untuk nitrogen pembangun daun, lalu beralih ke fosfor dan kalium untuk mendukung tangkai bunga yang kuat. Di masa mekar, kita menggunakan boron dan sama sekali menghentikan semprotan ke arah bunga. Saat buah mulai membesar, kalium dan kalsium menjadi raja untuk membentuk buah yang manis dan kokoh. Kemudian kita beralih sepenuhnya ke perawatan organik menjelang panen, dan mengurang penyiraman untuk memusatkan rasa manis. Dan terakhir, jangan pernah lupakan nutrisi pasca panen untuk menjamin kesuksesan di tahun berikutnya. Kedengarannya memang banyak langkah yang harus dilakukan, tetapi jika Anda menjadikannya sebagai rutinitas yang teratur, ini sangatlah mudah. Tanaman Anda akan memberikan respons yang sangat jujur. Nutrisi yang tepat pada waktu yang tepat akan selalu dibayar dengan hasil panen yang berlipat ganda.
Jauh lebih baik daripada yang pernah Anda bayangkan sebelumnya. Tapi tunggu, inilah momen putaran baliknya. Setelah semua ilmu tentang pupuk mineral, organik, dan takaran yang tepat, rahasia terbesar dan terpenting untuk panen yang luar biasa sebenarnya bukanlah terletak pada seberapa mahal pupuk yang Anda beli. Rahasianya adalah konsistensi dan kemampuan Anda untuk mengamati. Tanaman selalu berbicara kepada kita melalui daun dan pertumbuhannya. Pupuk hanyalah alat, kitalah konduktornya. Begitu Anda menguasai ritme ini, dari daun pertama di musim semi hingga persiapan sebelum musim dingin, Anda tidak hanya berkebun, Anda sedang menciptakan sebuah mahakarya kehidupan. Terima kasih telah menemani saya belajar hingga akhir video yang penuh rahasia ini. Jika panduan komprehensif ini membuka wawasan Anda, mohon luangkan waktu 1 detik untuk menekan tombol like, bagikan video ini, dan jangan lupa untuk subscribe agar kita bisa terus berkebun bersama. Sekarang, saya punya satu pertanyaan untuk Anda. Dari semua tahapan yang kita bahas hari ini, fase pemupukan mana yang baru pertama kali Anda dengar dan ingin segera Anda coba? Tuliskan pengalaman atau pertanyaan Anda di kolom komentar di bawah, saya akan membaca dan membalasnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selamat memanen kebahagiaan di kebun Anda.